Halo kawan aksi, kembali lagi dalam program Bincang di KPK bersama saya Ridwan Afan. Dan dalam episode Bincang di KPK kali ini, kita akan mengangkat tema yang luar biasa menarik, yaitu integritas di dunia pendidikan, sekolah berintegritas bukan hanya slogan. Dan telah hadir bersama kita dua orang narasumber yang luar biasa, ahli di bidang ngomongin pendidikan dan juga anti korupsi. Ada Mbak Anis Jayanti dari Direktorat Jejaring Pendidikan. Apa kabar Mbak Anis? Alhamdulillah baik. Baik, dan pembicara kedua ini abang saya, Bang Jemi Ngadiono dari Yayasan dan Komunitas 1000 Guru. Apa kabar Bang Jem? Baik. Baik. Apa sih Mas? Apa maksimal anggotanya 1000 guru? 1001 nggak dihitung jadi anggota apa gimana? Ya, 1000 Guru adalah sebuah yayasan dan komunitas. Kita bergerak membantu anak-anak di pelosok Indonesia. Kita sudah berdiri dari tahun 2012, sudah 13 tahun kita di Indonesia dan kita menjangkau hampir seluruh di pelosok-pelosok di Indonesia dari Sabang sampai Papua, dari Aceh sampai Merauke. Jadi program kami ada traveling and teaching and giving, kemudian kita ada pembangunan sekolah, renovasi, makanan bergizi, terus kemudian kita juga meningkatkan kualitas guru-guru juga di pedalaman, dan kita juga punya bis untuk mengajar atau memberikan training komputer gratis dan lain sebagainya untuk anak-anak di pedalaman. Jadi memang kami ini mungkin spesialis ya untuk sebuah yayasan yang bergerak untuk pendidikan di pelosok Indonesia. Baik, concernnya justru di pelosok-pelosok ya. Yes, betul. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas guru di pelosok-pelosok. Yes. Nah, Mbak Anis, Bang Jem, kita akan masuk ke topik berkaitan dengan integritas di dunia pendidikan. Saya pengen mulai dengan keresahan saya pribadi nih. Boleh ditanggapi sama Mbak Anis dan Bang Jem. Beberapa waktu lalu saya ngantar anak saya MPLS. Kemudian sambil ngantar, kemudian saya posting nih, anak saya lagi masuk sekolah hari pertama. Nggak sengaja lagi scroll, muncul sebuah quote yang menarik banget di Instagram. Kalimatnya begini sederhana, tapi cukup membuat saya pribadi berpikir keras. Kalimatnya isinya, jangan-jangan korupsi terjadi dan dipelajari bukan di ruang-ruang kantor, bukan di ruang-ruang pengadaan, tapi justru korupsi dimulai dipelajari justru dari ruang-ruang kelas sekolah. Karena dengan menormalisasi titip bangku lewat gratifikasi, menormalisasi ada kunci jawaban ujian, mengajak anak nggak jujur dan sebagainya. Nah ini gimana tanggapan Mbak Anis, Bang Jem? Saya ke Mbak Anis dulu deh. Bahwa ada fenomena jangan-jangan orang nggak berintegritas justru mulai diajarkannya sejak zaman sekolah. Bener nggak nih? Ya. Baik, saya akan mencoba menanggapi tadi ya, menarik sekali. Memang ini pas lagi masa baru masuk sekolah ya, back to school, dan kita dihadapkan pada fenomena pendidikan yang baik itu secara langsung kita hadapi atau kita mendengar hasil survei, kita juga mendengar hasil keluhan dari lingkungan sekitar, dan ternyata memang masih sama seperti yang tadi disampaikan Mas. Jadi memang masih memprihatinkan. Dan apakah sebenarnya jangan-jangan korupsi itu dimulai dari lingkungan yang paling dekat dengan kita, yang kita harapkan justru harusnya sebaliknya gitu ya. Nah kalau dari sisi kami gitu ya di Direktorat Jejaring Pendidikan, sebagaimana yang kita ketahui saat ini kan KPK memiliki 3 sulah gitu ya, 3 sulah untuk memberantas korupsi. Ada sulah penindakan yang mungkin sudah lama dan masyarakat bahkan mungkin taunya itu saja gitu ya, yang mana ingin membuat orang untuk jera terhadap korupsi atau takut untuk korupsi. Lalu kita juga punya pencegahan itu lebih menekankan pada perbaikan sistem untuk mencegah, untuk menutup celah-celah korupsi yang ada melalui mekanisme perbaikan sistem. Lalu yang ketiga nih yang mungkin harapan kita bersama dari sulah pendidikan. Jadi kalau dari hulu ke hilir ini kita pengennya itu memproduksi peserta didik yang nantinya itu punya karakter yang baik, punya karakter yang kuat, yang berintegritas, sehingga apapun celahnya, apapun kesempatannya, dan apapun ada tidaknya penindakan, dia akan tetap berintegritas. Nah, sayangnya gitu ya, hasil survei bahkan fenomena yang kita diharapkan masih belum sampai ke sana, tapi kita mengupayakan itu. Dan salah satu yang KPK upayakan melalui Direktorat Jejaring Pendidikan adalah mencoba memulai lagi gitu ya, mengintegrasikan kembali penguatan integritas itu melalui pendidikan ini gitu, baik mulai anak usia dini, dasar, menengah,
hingga tinggi. Nantinya saat dia masuk ke dunia profesional, harapannya itu menjadi terakumulasi menjadi karakter yang kuat bagi si peserta didik ini. Tapi tadi benar bahwa jangan-jangan di dunia pendidikan pun tidak mendukung ekosistemnya untuk berintegritas. Nah itu mungkin kita akan bahas ya di situ, dan tentu ini banyak hal yang harus kita lihat dari banyak sisi, dan para pihak harus ikut berpartisipasi untuk tadi mengentaskan pendidikan kita dari hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang perilaku yang tidak berintegritas. Baik, berarti tadi line-nya adalah sekolah itu harusnya jadi altar suci ngajarin integritas pertama kali ke anak ya? Iya. Nah, berarti seberapa penting sih sekolah itu harus berintegritas, Mbak? Nah, ini kan sekolah ini sebenarnya aktor utama atau siapa yang ingin kita ubah di situ adalah peserta didik ya. Tapi jangan salah, peserta didik ini selain kita internalisasi nilai, kita isi pengetahuan, dia juga harus merasakan atau memiliki pengalaman yang sejalan dengan pengetahuan tadi. Jadi saat kita menginternalisasi nilai anti korupsi, nilai integritas, tapi dia merasa dia berada di lingkungan yang tidak mendukung, itu tentu menjadi pengalaman sekaligus pemahaman yang membuat si anak mungkin bingung ya, apalagi itu terjadi terus-menerus dari setiap jenjang. Jadi memang strategi dari kami di KPK menginternalisasi nilai anti korupsi juga harus didukung oleh ekosistem yang juga berintegritas. Jadi harapannya seperti itu. Baik. Tadi Mbak Anis nyinggung soal ekosistem sekolah yang berintegritas. Ya. Itu apa sih, Mbak? Ini mungkin kalau kita dari bahasa secara bahasa gitu ya, ekosistem itu kan semacam ada hubungan atau interaksi gitu ya dari sebuah tempat gitu, baik makhluk hidupnya, sarana prasarana. Jadi kalau di pendidikan kita bisa lihat ada elemen manusianya, berarti ada interaksi antara guru dengan siswa, ada kepala sekolah di situ, ada tenaga kependidikan di situ, ada orang tua, ada pengawas, ada juga pengampu kebijakan yang lain di situ. Jadi hubungan interaksi ini yang berhubungan langsung dengan si peserta didik itu sebenarnya adalah hal yang paling menjadi kunci keberhasilan gitu ya dari terciptanya sekolah berintegritas. Karena selain didukung oleh peserta didik yang harapannya melalui internalisasi nilai itu masuk, tata kelola di sekitar dia itu juga harus sama mendukungnya. Jadi kepemimpinan, keteladanan itu harus juga dimasuk, termasuk inklusivitas, resiliensi, itu menjadi hal-hal yang pengalaman pertama si anak selain dia diisi gitu ya, kita mulai mengisi sebuah gelas gitu ya, dia juga harus dihadapkan pada lingkungan yang sejalan, ada lingkungan yang mendukung. Nah ini yang terus diupayakan oleh kami gitu ya, bersama-sama juga dengan pengampu utama pendidikan, karena memang kita punya Kementerian Pendidikan, Kemendasmen, Kemendiktisayintek, dan Kementerian Agama. Mudah-mudahan kita saling bersinergi ya untuk menciptakan iklim yang baik gitulah untuk pendidikan, jadi sehingga menjadikannya ekosistemnya juga baik gitu. Baik, berarti ekosistem ini menyangkut semua stakeholder terkait ya. Iya. Nggak cuma siswa sama guru aja, tapi ada eksternal kayak orang tua dan sebagainya, pengampu kebijakan dan juga sebagainya. Karena agak mustahil Mbak kalau di sekolah diajar integritas tapi di rumahnya sebaliknya, kayaknya agak sia-sia ya, sia-sia juga nih apa yang sudah diajarkan di sekolah. Nah saya mau geser sedikit dulu ke Bang Jem. Bang Jem, saya mau nanya dulu nih, tadi kan kita ngomongin sekolah berintegritas. Kalau menurut Bang Jem, apa sih arti sekolah berintegritas? Nanti tolong kaitkan, karena Bang Jem kan dengan 1000 guru ini sering ke daerah-daerah, ke 3T tadi, yang terpencil dan sebagainya. Apakah di sana justru urgen nih ngomongin integritas? Atau justru di sana ada problem yang lebih fundamental lagi, misalkan ketersediaan tenaga pendidik, infrastruktur dan sebagainya. Kadang-kadang sekolah di daerah itu dihadapkan pada hal seperti itu, dilematis seperti itu. Seberapa urgen integritas juga buat sekolah-sekolah di daerah? Ya penting sekali ya, karena kan mereka ini ya ibaratnya dari generasi muda kan, bibit lah ya kan. Kalau bibitnya ini kita dari awal melazimkan hal-hal yang seperti itu, ya kedepannya akan menjadi ya orang-orang yang melakukan hal-hal yang korupsi dan lain sebagainya, seperti itu sih. Jadi sekolah itu adalah gerbang awal ya mengenal integritas sama karakter anak ya. Betul. Baik. Berarti nggak salah ada quotes yang bilang pendidikan itu membangun peradaban, pendidikan itu membangun integritas bangsa.
Kalau di 1000 Guru quote-nya begini. Guru melahirkan presiden, presiden harus merawat guru. Oke. Apa maksudnya gitu? Maksudnya begini. Kita juga tidak menyalahkan juga, mungkin guru berlaku seperti itu. Mungkin ada tekanan administrasi, ada tekanan pihak eksternal, ya kan, untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu, gitu ya. Jadi itu kan biasanya soal ekonomi. Bagaimana di Indonesia ini gajinya rendah sekali, gitu ya. Nah, makanya ketika seorang guru bekerja keras, mereka bisa melahirkan sosok-sosok hebat, yang saya bilang mungkin presiden. Ketika orang tersebut jadi presiden, ya dia harus merawat guru. Merawat guru itu artinya apa? Bukan dibawa ke rumah sakit, ke panti jompo, enggak ya. Tapi artinya apa? Oh, gaji guru dinaikkan. Jadi ngomongin problem di dunia pendidikan dan integritas juga cukup kompleks ya ternyata ya. Kita melihat ada problem soal kesejahteraan guru, soal kebijakan dan sebagainya. Yeah. Saya mau geser lagi ke Mbak Anis. Mbak Anis, menurut KPK dan teman-teman Direktorat Jaring Pendidikan, apa aja sih sebenarnya tantangan yang jadi penghambat untuk terciptanya iklim pendidikan yang berintegritas, Mbak? Iya. Jadi tantangannya ya kita harus bersinergi, kita nggak punya pilihan. Kalau nggak berkolaborasi nggak mungkin KPK, apalagi Direktorat Jaring Pendidikan sendirian. Jadi peran para pihak gitu ya, baik dari sisi pemerintah, lalu dari satuan pendidikan, mau negeri, mau swasta, dan komunitas-komunitas yang ada ini saling bahu-membahu untuk pelan-pelan kita memperbaiki banyak hal untuk menuju tadi ya, peserta didik sebagaimana harapan kita bersama yang punya karakter yang kuat dan berintegritas tadi. Tentu didukung sekolah yang juga berintegritas. Baik. Saya pengen geser dulu ke Bang Jemi. Bang Jem, kalau kita ngomongin bagaimana mendidik guru berintegritas, kalau tadi KPK kan sudah melakukan banyak hal juga, mewakili pemerintah. Nah, kalau Bang Jem sebagai mewakili masyarakat sipil, apa yang dilakukan teman-teman 1000 guru untuk tadi menanamkan nilai integritas ke guru-guru, terutama yang ada di ruang lingkup kewenangannya 1000 guru deh? Ya, tentunya ketika kita datang ke sekolah, kita juga memberikan penyuluhan juga, memberikan training ke guru-guru ya, untuk bagaimana meningkatkan kompetensi mereka, kemudian yang mengajarkan nilai-nilai integritas juga ke mereka. Nah, kita juga tantangan di guru di dalam sekolah sendiri adalah sistem memang. Jadi yaitu tadi tekanan-tekanan administrasi, tekanan pihak luar dan sebagainya, itu yang membuat mereka menggadaikan integritas ya. Contohnya mungkin guru A, ya kan? Titip dong anak saya, ya kan? Ya itu kan masih hal-hal seperti itu kan masih berlaku. Kita selalu menekankan bahwa kita selalu ngomong di mana bahwa guru itu bukan panggilan kerja, tapi panggilan jiwa. Yang artinya bahwa orang menjadi guru itu harus pakai hati. Gitu. Ketika dia mendidik dengan hati, maka dia akan memenangkan hati ini anak-anak, memenangkan anak-anak. Jadi ketika dia mendidik dengan hati, memberikan contoh yang baik, anak-anaknya akan ngikut. Apa yang dilihat sekarang oleh murid adalah guru mereka, gitu ya. Jadi integritas itu sangat penting. Makanya kami selalu memberikan motivasi, memberikan training, seminar. Tapi itu bukan pas bukan di sekolah aja. Pas mahasiswa ini menjadi calon guru. Jadi biasanya kami itu diundang di Universitas Keguruan. Nah, kita sampaikan di situ tujuan kalian jadi guru itu apa? Oh, yang pertama jangan-jangan orang tua kalian tuh PNS. Makanya kamu harus jadi guru supaya jadi PNS. Nah, yang kedua karena nggak keterima sama jurusan yang lain. Ya kan? Betul nggak? Wah, jurusannya A, B, C, favorit A, B, nggak keterima. Ya wes lah, jadi guru aja. Ya kan? Akhirnya profesi guru tuh menjadi profesi yang jurusan yang dipilih karena keterpaksaan itu. Nah, gimana nih ceritanya ketika dia terpaksa masuk keguruan itu, terus kemudian dia keluar menjadi guru yang dalam tanda kutip tidak berkualitas. Nah, ini kan ngeri. Seperti itu. Jadi itu ya yang kita lakukan ya ke calon-calon guru, bahkan ke sekolah. Jadi kita berpikir bahwa guru ini harus berintegritas, bukan pas jadi guru aja gitu loh. Kita bekali kalau bisa nih, mungkin KPK ke depannya nih datang ke kampus-kampus nih. Kampus-kampus keguruan nih, Mbak. Iya kan? Gitu loh. Nah, jadi supaya ketika mereka jadi guru nggak melakukan seperti itu.
ya kan gitu. Mungkin mereka berpikir bahwa gaji guru berapa sih sekarang, ya kan, paling 250. Buat nonton ke bioskop sama beli kopi aja habis kan gitu. Nah, gimana cari duit dari yang mana lagi? Nah, ini kan problem-problem yang akhirnya menimbulkan integritasan tuh muncul di situ gitu loh. Makanya ya itu lagi, bukan kita kembali lagi soal kok yang dituntut gaji bukan juga gitu. Tapi sistem yang baik, pemerintah juga harus mendukung, ya kan. Terus kemudian guru-guru ini juga memilih menjadi guru juga karena hati, bukan panggilan kerja, ya kan. Kalau udah panggilan hati kan dia apapun gajinya berapa saya tetap akan mengajar, dan dia akan memberikan hal yang baik. Saya akan datang tepat waktu karena udah panggilan jiwa. Nah, kalau panggilan kerja, aduh hujan males lah. Akhirnya kan dicontoh, ini gurunya nggak pernah masuk. Makanya mungkin beberapa hari ini ada viral kan, ada guru 1 tahun nggak masuk, ditegur marah-marah. Nah, nanti bisa dikutip tuh ceritanya ya, seperti itu. Baik, nah saya mau masuk ke tadi problem yang Bang Jim sampaikan. Tadi kan problem guru rata-rata kalau ngomongin integritas tuh kadang-kadang dibenturkan pada persoalan administratif, tekanan luar dan sebagainya, terutama tekanan luar deh. Nah, ini kalau teman-teman 1000 guru menghadapinya gimana nih? Kalau ada praktek real seperti itu di lapangan supaya tetap menjaga integritas guru, seperti apa? Ya, kalau kita pernah satu waktu menemukan sebuah guru yang tadi saya ceritakan. Guru ini bergaji 50.000 sebulan. Wow, masih ada? 1 bulan 50.000. Nah, terus kemudian kami mulai angkat cerita ini di sosial media. Terus banyak perhatian semuanya, orang-orang menyumbang dan sebagainya, viral lah. Artinya cerita viral. Kalau mungkin teman-teman pernah lihat sebuah memes, ada guru gini, hadir pol gaji 0, terus ada hadir 0 gaji pol, ada gambar ibu namanya Asnat Bell sama anggota Dewan DPR lagi tidur. Jadi kita bikin memes tuh, yang guru yang gajinya 50.000 itu hadir pol gajinya 0. Yang oknum anggota Dewan lagi bobo, hadir 0 gajinya pol. Itu nanti bisa searching di Google, itu sangat terkenal sekali. Sindiran lagi ya. Sindiran, rame seperti itu. Akhirnya guru ini bukan dapat perhatian, tapi malah mau dipecat. Oh my God. Nah, terus berjalannya waktu, ada cerita berkembang dan sebagainya, ternyata harusnya gaji dia itu 100.000, tapi dipotong 50.000-nya. Jadi kita ketawa, kok tambah dipotong. Nah, jadi akhirnya kita ya memviralkan itu, terus mengedukasi kepala sekolah bahwa hal itu tidak baik gitu loh. Haknya guru udah digaji seperti itu ya harus dibayarkan full gitu loh. Akhirnya waktu itu dia Ibu Asnat Bell ini dia dapat full lah gajinya seperti itu. Tapi itu mungkin sebelum ada sistem gaji yang sekarang ya. Itu mungkin sekitar tahun 2012-an lah, 2012, 2013. Itu berawal-awal dari 1000 guru. Jadi hal-hal seperti itu waktu itu kita perjuangkan. Ada guru lagi Asnat Bell, kita bikinkan video, akhirnya diundang oleh stasiun televisi, dibikinkan profil di TV, akhirnya guru-guru ini dibantu. Nah, Asnat Bell sendiri itu masuk Ki Candy Heroes. Jadi kita memperjuangkannya seperti itu gitu. Nah, ini kan guru-guru yang yang harusnya sejahtera, tapi kadang dari sisi oknum pimpinan di sekolah tersebut yang tidak memberikan haknya, integritasnya nggak ada gitu. Jadi yang korban menjadi guru seperti ini. Saya mau balik lagi ke Mbak Anis. Tadi saya mau bertanya soal langkah konkret yang KPK lakukan ketika kita ambil contoh untuk menginsersi anti korupsi ke sekolah itu kayak gimana sih Mbak? Bikin modul kah dari KPK atau seperti apa? Langkah-langkah yang dilakukan tahun ini kami membuat peta kompetensi atau semacam capaian pembelajaran untuk yang masuk ke kurikulum ini seperti apa. Jadi profil lulusan peserta didik yang sudah mendapatkan integrasi atau insersi pendidikan anti korupsi seperti apa. Kami petakan ke 5 hal gitu ya. Yang pertama ketaatan pada aturan, lalu yang kedua itu kepercayaan atau menjalankan kepercayaan atau amanah gitu. Lalu berikutnya pemahaman terkait konsep kepemilikan, jadi itu kami tekankan juga. Berikutnya bertindak, berpikir kritis saat kita ada suatu dalam dilema. Dan yang kelima membangun budaya anti korupsi. Jadi kelima hal inilah yang menjadi
input utama gitu ya di jenjang PAUD, dasar dan menengah. Lalu nanti di pendidikan tinggi kami akan sinkronkan lebih kepada pembangunan budaya anti korupsi, lebih menekankan pada partisipasi mahasiswanya. Tapi kalau untuk di jenjang yang lebih bawah ini kami mengupayakan 5 hal tadi itu masuk gitu ya. Karena kami ingin juga memiliki karakter yang menunjukkan anti korupsi itu yang sebelah mana. Karena kalau pendidikan karakter secara umum itu sudah diberikan sejak dulu, ada di pendidikan agama, mungkin ada di pendidikan kewarganegaraan, PPKN, Pancasila gitu ya, bahasa biasanya sudah masuk. Nah, kami ingin memberikan muatan yang lebih konkret lagi sehingga nanti pendidikan anti korupsi itu bisa terukur dampaknya gitu. Itu baru tahun ini dan tentu akan diikuti oleh buku panduan untuk gurunya. Ini juga sedang kami buat. Kalau untuk modul-modul referensi pendidikan anti korupsi itu sudah lama, bahkan sudah dari 2000 di fase 1 KPK berdiri dulu melalui direktorat dulu namanya pendidikan Dikyanmas, pendidikan dan pelayanan masyarakat, itu sudah punya mulai dari board game, kartun, modul itu sudah ada. Jadi saat ini kami mengupayakan lebih konkret, lebih terukur dan nantinya harapannya dampaknya itu lebih jelas gitu ya. Pendidikan anti korupsi di setiap jenjangnya. Baik, Mbak Anis tadi kan programnya bagus banget nih. Itu sifatnya mandatory kah, ada regulasi yang mewajibkannya, atau itu sebenarnya voluntary, sekolah yang nanti harus datang ke KPK, minta didampingi dan sebagainya? Iya. Sebenarnya kalau dari sisi aturan tadi sebagaimana yang disampaikan, mungkin aturan payung di tingkat pusat sedang kita upayakan, tapi untuk di level daerah, pemerintah daerah, ini sudah ada kewajiban itu melalui tadi ada yang peraturan gubernur, ada juga peraturan bupati wali kota bahwa sekolah wajib menyelenggarakan atau mengimplementasikan pendidikan anti korupsi di satuan pendidikannya. Nanti diawasi oleh dinas. Namun karena kita belum mengeluarkan secara resmi standarnya, saat ini prakteknya bermacam-macam. Jadi ada yang mungkin sudah sudah sangat matang gitu ya, direncanakan. Ada juga yang ya mungkin baru dimulai disiplinnya dulu deh gitu, kepedulian dulu, karena kan 9 nilai itu kan banyak ya, mungkin dari sisi kejujurannya dulu, lalu ada juga yang macam-macam prakteknya. Makanya kami berupaya memberikan standar sehingga setidaknya sekolah itu melaksanakan yang standar minimal tadi itu secara masif ya, secara nasional. Namun ada juga beberapa sekolah yang memang kami dampingi khusus. Ada kami punya program namanya program perisai gitu ya, perisai sekolah. Ini selektif memang karena harapannya sekolah-sekolah ini nanti menjadi champion untuk mengimbaskan kepada sekolah di sekitarnya. Jadi kita memberikan penguatan khusus gitu ya, luring kalau yang ini luring, lalu menyusun rencana tindak lanjutnya, mengakses aspek apa sih yang ingin diubah di sekolah ini, baik di tata kelola tadi, di karakternya maupun di ekosistemnya. Lalu kita bantu memetakan dimulai dari mana, lalu implementasinya seperti apa, kita bantu monefnya. Jadi harapannya sekolah yang sedikit ini tentu nggak bisa banyak ya, paling nggak sampai 20 gitu per tahun. Di setiap jenjang tadi, setiap jenjang PAUD, dasar, menengah, itu harapannya yang udah jadi kita monef hasilnya sesuai dengan ekspektasi kita imbaskan ke sekolah lain sebagai contoh seperti itu. Itu yang bottom up kami lakukan. Tentu yang top down juga kami perlu dukungan dari pengampu pendidikan gitu ya, untuk sama-sama menjadikan ini sebagai kebijakan nasional seperti itu. Baik, mudah-mudahan segera terwujud ya Mbak ya. Amin, bagus banget nih. Kalau semua amin, sekolah bisa menerapkan itu kayaknya cerah banget ya. Mudah-mudahan itu harapannya. Baik. Kalau Bang Jem, sebagai masyarakat sipil sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan tentunya untuk meningkatkan integritas di dalam pendidikan? Ya. Nah, kalau kita sih tadi kita bicara panjang lebar soal karakter di sekolah, guru, murid. Nah, kita juga berharap bahwa orang-orang yang di atas ini memberi contoh yang baik juga tentang integritas. Laptop tidak dikorupsi. Nah, itu kan penting gitu ya. Bagaimana ini untuk memajukan pendidikan tapi tidak tepat sasaran. Oke, mungkin jenis itu baik di sini tapi tidak baik ini di pedalaman. Mana ada sinyal di situ kan begitu. Di korupsi pula ya kan. Nah, kalau nanti ini terbukti juga kita nggak tahu nih. Nah, artinya apa? Jangan sampai yang di atas ini kepala malah menjadi contoh yang nggak baik gitu ya. Nah, ini penting banget dan kita sebagai masyarakat sipil ya kita berharap nih KPK terus
berupaya bagaimana membersihkan ya tikus-tikus ini di dunia pendidikan ini gitu ya, supaya tidak ada lagi nanti besok ada hal-hal seperti ini terjadi. Jadi akan menjadi contoh juga kan, wah yang di sana aja ngelakuin ini, saya juga nanti kepala ini oknum-oknum akan melakukan ini, ke bawah lagi, ini rantai ini muter aja nggak selesai kan begitu. Jadi saya berharap Indonesia akan semakin cerah ke depannya, dan orang-orang yang berperan penting di dalam pendidikan ini memberikan contoh integritas yang baik dari atas sampai ke bawah, dan itu pasti akan memberikan dampak yang positif untuk generasi bangsa, yaitu anak-anak murid di seluruh Indonesia menjadi generasi yang berintegritas untuk membangun Indonesia. Baik, intinya sebagai masyarakat sipil yang ada di luar ekosistem mungkin, itu kita bisa turut mengawasi ya Bang Jem ya. Betul. Dan tentunya ketika melihat sesuatu yang tidak benar, ya ditegur atau bahkan bisa dilaporkan juga ya. Ya, nanti baik. Itu jadi peran masyarakat sipil juga penting terkait pengawasan agar ekosistem pendidikan berintegrasi ini juga bisa terwujud. Baik, Mbak Anis, Bang Jem, terima kasih waktunya untuk bincang-bincang kita yang sangat berbobot dan isinya daging semua kayaknya. Dan mudah-mudahan apa yang kita bincangkan hari ini tentunya bisa membuat perubahan lebih baik lagi untuk ekosistem pendidikan yang lebih berintegritas. Baik kawan aksi, demikian episode Bincang di KPK kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam anti korupsi.